Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Sahabat, ada dua kenikmatan yang paling banyak dilalaikan oleh umat manusia. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Tentu saja apa yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan ini bukanlah ucapan biasa, bukan ungkapan yang tanpa bukti. Terbukti, sahabat sekalian, hari ini kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat kita, kehidupan saudara-saudara kita. Maka tidak berlebihan kalau kita katakan dua hal ini benar, betul, banyak dilalaikan oleh saudara-saudara kita. Berbicara tentang kesehatan misalnya, maka ada kalanya kesehatan ini baru kita sadari pentingnya ketika kita melihat atau kita menjenguk saudara-saudara kita atau keluarga kita yang sementara terbaring sakit di rumah sakit. Barulah pada saat itu kita sadar betapa kesehatan ini benar-benar penting. Atau ada kalanya kita baru tersadar betapa pentingnya dan berharganya kesehatan ini ketika fungsi-fungsi organ tubuh kita mulai melemah. Genggaman tangan kita sudah tidak sekuat ketika kita masih muda dulu. Langkah kaki kita tidak secepat sebagaimana dulu. Mungkin langkah kaki kita bisa bergerak cepat, bergerak lincah. Pendengaran, penglihatan, ya, dan berbagai organ-organ tubuh dalam tubuh kita ini mulai melemah. Maka pada saat itu barulah kemudian kita merasa betapa kesehatan ini sangat penting. Saat itulah kita mulai tersadar betapa pentingnya, betapa urgennya sebuah mata ketika penglihatan kita sudah mulai menurun. Baru kita tersadar betapa urgennya pendengaran, betapa mahalnya telinga kita ketika kita sudah mulai ketika pendengaran kita sudah mulai menurun. Baru kemudian kita sadar betapa organ tubuh kita ini, kaki, tangan, dan organ tubuh kita secara umum ini sangat penting ketika kita sudah mulai merasakan ada penurunan fungsi. Demikianlah umat manusia ini, sehingga kemudian digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh umat manusia adalah as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari yang cerah ini, karena itu izinkan saya untuk berpesan kepada diri saya, ya, diri saya pribadi dan kepada kita semuanya, betapa Islam ini memiliki perhatian, ya, memiliki perhatian dan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga kesehatan ini dengan berbagai cara, dengan berbagai aktivitas yang oleh medis dan oleh agama kita telah menggariskannya. Oleh karena kesehatan ini sangat penting untuk kita jaga. Oleh karena dengan kesehatan, ya, ini akan membuat kita lebih kuat, lebih sehat untuk kemudian beraktivitas, menjalankan aktivitas keseharian kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu 'ala Allahi minal mu'minid dhaif. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang kuat, ya, al-mu'minul qawi khairun, ya, lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Nah, daripada seorang mukmin yang lemah, ya. Karena itu, sahabat sekalian, seorang mukmin yang sehat, seorang mukmin yang kuat untuk beraktivitas, lagi sehat untuk beribadah, maka tentu ini akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan seorang mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang lemah fisiknya
yang juga pada gilirannya akan melemah aktivitas ibadahnya. Ini tentu dua hal yang tak terpisahkan. Ya. Ketika kesehatan kita terganggu, ada satu di antara organ tubuh kita yang terganggu, ya, sebutlah misalnya sakit gigi, ya. Maka pada saat itu kita baru tersadar betapa gigi ini sangat mahal, sangat berharga, dan pada gilirannya kita terganggu untuk membaca Al-Quran, ya. Pada gilirannya kita sulit untuk kemudian berzikir, ya, oleh karena kita terganggu, ya. Atau dengan organ tubuh yang lain, sebutlah misalnya sakit kepala, ya. Maka pada saat itu, ya, kita sulit untuk berkonsentrasi, kita sulit untuk berpikir dengan jernih, ya. Terlebih lagi untuk kemudian berpikir, merenungkan dan mentadabburi, ya, ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pikiran kita terganggu pada saat itu. Ya. Karena itu sekali lagi sahabat sekalian, kesehatan ini adalah hal yang patut untuk senantiasa kita jaga, ya. Dan ini bukan hanya medis, ya, yang menganjurkan ini, tetapi kemudian, ya, syariat ini juga mengajarkan kepada kita untuk menjaga kesehatan kita. Ya, kita bisa melihat begitu banyak dalil-dalil yang ada, ya, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu juga dengan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah beserta dengan para sahabatnya. Bagaimana pola hidup mereka, ya, bagaimana pola makan mereka, maka ya mereka adalah teladan terbaik buat kita. Ya. Karena itu sekali lagi sahabat sekalian, ya, dua hal ini menjadi penting untuk senantiasa kita perhatikan. As-sihhat, ya, kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Karena itu, ya, untuk poin yang pertama ini, ya, semoga dengan tayangan ini bermanfaat dan menjadi pencerahan kepada kita untuk kita senantiasa mengisi, ya, mengisi aktivitas kita ini, mengisi hidup kita ini dengan senantiasa memperhatikan pola hidup, ya, pola hidup yang sehat agar kemudian kita hidup dengan sehat. Adapun poin yang kedua, kata Rasulullah SAW, wal faragh, ya, dan waktu luang. Waktu luang adalah waktu senggang, waktu yang lapang, waktu yang banyak yang dimiliki oleh setiap kita. Ya. Dan ini adalah waktu-waktu yang tidak sedikit, tidak jarang di antara kita yang terkadang melalaikannya. Ya. Sehingga mereka yang kurang memahami akan urgensi waktu ini, maka tidak jarang, ya, kita akan menemukan akan ada di antara mereka yang menghabiskan waktunya siang dan malamnya hanya senantiasa bersantai, hanya senantiasa berleha-leha, ya, sehingga waktunya akan berlalu habis, ya. Dan dalam satu hari itu akan sedikit sekali kemanfaatan yang mereka perbuat, ya. Akan ada di antara mereka yang mungkin menghabiskan waktunya dengan sekedar nongkrong, ya. Ada mungkin di antara mereka yang menghabiskan waktunya hanya sekedar untuk bercengkrama, berdiskusi, ya, berbicara, habis waktunya bersenda gurau, ya. Bahkan, ya, mungkin juga ada di antara mereka yang menghabiskan waktunya, ya, jangankan berbicara tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru mereka, ya, menghabiskan waktunya tenggelam dalam kelalaian, dalam suatu pelanggaran, ya. Sebutlah misalnya satu kemaksiatan, ya. Baik, karena itu sahabat sekalian, ya, hal ini tidaklah kemudian dianggap sia-sia, sehingga Rasulullah mengingatkan bahwasanya, ya, akan ada orang-orang yang melalaikan waktunya, dan ada orang-orang yang waktu senggangnya, waktu luangnya habis, ya, waktu luangnya mungkin akan dipergunakan dan menghabiskan waktu saja, ya. Bukan hanya kepada remaja kita, ya, tetapi juga kepada ya, siapapun itu, ya. Ini adalah salah satu buktinya, ya, sahabat sekalian. Ya, hari ini, ya, pagi hari yang cerah ini saya berada di
di taman lalu lintas. Ya, di tempat ini saya menemukan ya bungkusan-bungkusan obat-obatan. Ya, ini adalah bungkusan obat batuk yang sebenarnya dipasarkan di apotek. Ya, ini adalah obat batuk merek Comix. Ya, ini ya sahabat sekalian, ini jumlahnya sangat banyak ya. Ya, ini jumlahnya sangat banyak ya, terceceran bahkan ya juga dengan obat-obatan ya yang entah dengan ya merek dan fungsi apa ya, tapi sebagian yang diantaranya tadi saya menemukan diantaranya adalah ya sejenis obat dexamethasone. Ini sepertinya mereka campurkan dengan minuman ini ya. Nah, ini sahabat sekalian, bukti bahwasannya ya ada di antara generasi kita, anak-anak muda kita, remaja kita yang karena mungkin ketidaktahuannya ya, kurangnya pemahaman mereka terhadap pemanfaatan waktu, sehingga kemudian larinya ke tempat-tempat seperti ini ya, minumannya, makanannya yang dikonsumsi adalah hal-hal yang mungkin mereka ingin mendapatkan ketenangan, tapi justru yang mereka dapatkan pada akhirnya akan yadurru sihhatuhu, akan berakibat pada kesehatannya. Ya, maka ya kita akan terjebak lagi, kita akan melanggar lagi pada peringatan Rasulullah yang pertama tadi, bahwasanya banyak orang yang melupakan atau melalaikan nikmat kesehatan. Ya. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari yang cerah ini magmunun fihi ma katsirun minan nas. Ya. Olahraga ya, bermain bola ya. Manfaatnya kita tidak nafikan. Tetapi kemudian habis waktu ya, semua waktu digunakan untuk bermain bola atau bahkan mungkin menonton bola, ini juga tentu tidak baik. Ya. Demikian dengan yang lain ya, demikian yang lain. Karena itu kemudian ya, kita bisa melihat hadis-hadis Rasulullah SAW ya, yang mengingatkan kepada kita akan pentingnya waktu ini ya, pentingnya untuk menjaga waktu ini. Rasulullah mengingatkan kepada kita, sebutlah misalnya dalam hadisnya ya, seperti yang oleh Rasulullah ingatkan kepada kita tentang pemanfaatan waktu ini. Beliau mengatakan seperti apa ya, ya, atau kita mulai dengan ayat ya, firman Allah dalam surah Al-Asr ya. Ini adalah surah yang semua kita sudah hafalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asr, demi masa ya, atau demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian ya, berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali mereka yang senantiasa beramal soleh ya, amilus solihat wa tawassaw bil haqqi, dan mereka senantiasa berwasiat tentang ketakwaan, wa tawassaw bis sabr, dan mereka yang senantiasa saling berwasiat, saling bernasihat tentang kesabaran. Ya. Adanya ayat yang turun seperti ini yang dimulai dengan qasam, yang dimulai dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya ya akan ada orang, bahkan mungkin mayoritas orang akan melalaikan waktunya. Ya, akan melalaikan waktunya. Karena itu ya kita juga bisa melihat adanya ya ungkapan-ungkapan, bahkan ada sebuah kitab ya, sahabat sekalian, yang ditulis oleh ulama kita dengan judul ya, al-waqtu anfasul la ta'ud, waktu adalah nafas yang tidak pernah kembali. Sekali lagi, waktu adalah nafas yang tidak pernah kembali. Ini lagi-lagi menunjukkan betapa pentingnya waktu, bahwasanya dia adalah waktu yang sangat penting, yang mana ketika kita sudah gunakan, telah kita lalaikan, telah kita buang, maka dia tidak akan pernah kembali lagi. Ya.
kesempatan untuk beramal, ya, kesempatan untuk melakukan suatu kebaikan. Ketika kita lalaikan, ketika kita abaikan, maka dia akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Ya, kesempatan tidak akan berulang. Ya. Bahkan ya dalam sebuah ungkapan dikatakan, kita bertanya saja jam berapa sekarang, ya, jam berapa sekarang, jarum jam tidak pernah berhenti berdetak. Nah, jarum jam terus berdetak, bergerak, dan tidak pernah berhenti menunggu kita. Ya. Dan waktu yang sudah bergerak, waktu yang sudah berjalan itu tidak pernah kembali lagi. Ya. Tidak pernah kembali lagi untuk kemudian memutar dirinya dan memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan apa yang tadinya kita tidak sempat. Ya. Pemirsa sekalian, karena itu ya betapa waktu ini sangat penting. Saya bernasihat buat diri saya dan kepada kita semuanya untuk mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Waktu yang sangat singkat ini, umur yang sangat singkat ini, yang oleh Allah Ta'ala katakan dalam ayatnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka telah tiba, maka tidak ada yang bisa menundanya, walau sa'atan, ya, meskipun itu dengan sesaat, dan tidak ada yang bisa memajukan. Karena itu waktu ini sangat berharga, waktu ini sangat penting, ya. Maka kata Rasulullah, dua nikmat yang banyak terabaikan ini, ya, kesehatan dan waktu luang, sangat penting untuk senantiasa kita perhatikan dan sangat penting untuk kita jaga. Bagaimana menjaga kesehatan? Ya, oleh ahli medis kita sudah banyak mengeluarkan teori-teorinya. Sudah terlalu banyak, ya, media-media pencerahan yang kita bisa manfaatkan hari ini. Ya. Bagaimana menjaga waktu dengan sebaik-baiknya juga sudah terlalu banyak dalil, sudah terlalu banyak penjelasan para ulama kita, ahli-ahli kita untuk bagaimana kita memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena itu, mari kita manfaatkan media yang ada untuk kita memanfaatkan dan menjaga kesehatan dan waktu kita. Semoga tayangan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.